semuanya, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Waduh, jamaah di studio apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi uduk. Nasi uduk. Setiap pagi sarapan kita tuh nasi uduk. Nasi uduk semur jengkol. Aduh. Cakep. Ya kan? Bukan mantun. Oh iya. Cak Agus sudah sarapan? Sudah dong. Semua teman-teman baru udah sarapan? Zara udah sarapan? Alhamdulillah. Aduh, aku doang belum sarapan. Bentar. Tunggu jam 9 Oh, kita udah sarapan, selesai belum baru. sarapan. Nanti. Kan aku tuh pengen terlihat segar gitu. Kayak Cak Agus tuh lihat tuh. Wajahnya Cak Agus tuh. Walaupun letih, tapi dia kelihatan bahagia dan segar tuh. Alhamdulillah. Iya sih. Ya kan, coba lihat Zara, lihat, perhatikan, coba saya perhatikan. Tuh. Menurut tatapan Zahra, Ya kan? Cak Agus ini setiap hari sebenarnya dia letih, pasti ngurusin keluarga dulu kan. Iya. Ngurusin. Nah, Keluarga satu itu. keluarga satu. Lo emang ada berapa? Oh, ada keluarga dua, keluarga tiga. Oh, satu. Keluarga satu-satunya. Satu-satunya. Saya bantu nyapu ngepel, jadi setiap Jumat. Jadi setiap pagi saya nyapu. Capek nggak sih? Capek tapi bahagia bang. Masya Allah. Cak Agus yang nyari duit, Cak Agus yang ngepel juga pekerjaan di rumah, nyapu juga. Istri ngapain kan? Melayani. melayani. Luar biasa Masya tuh. Allah. Bahagianya menjadi istrinya Cak Agus coba. Masya Allah. Dilayani. Makanya kamu buruan menikah, Zara. Iya, doain aja Mas Edu. Waalaikumsalam. Kenapa suruh buru-buru menikah? Wah, Kenal supaya Zara bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang istrinya Cak Agus. Kok gitu? Apa kalian sudah menikah? Belum. Belum. Anyak-anyak. Si anyak-anyak Tapi ya. belajar. Iya, Mas. Masih banyak waktu. Suatu saat saya akan menikah. Iya, Mah. Kata Cak Agus mengurus keluarga, rumah tangga letih, lelah tapi bahagia gitu, Mah. Kata Cak Agus. Kata Cak Anda? Agus. Belum berkeluarga, Mah. Insya Allah. Iya. Nah, makanya segeralah berkeluarga. Iya. Biar kamu nanti punya kartu keluarga. Kakak. Kakak. Iya. Apa karena nikah punya kakak? Iya. Punya Terus dari suaminya orang juga tua. Warga negara semua punya kakak, bedu. Iya. Saya juga waktu belum nikah udah punya kakak mah. Ya adek punya nggak? Adek. Punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Letih dan bahagia mengurus keluarga. Letih dan bahagia mengurus keluarga. Letih, lemah, Lesu. lesu, capek, tidak berdaya itu letih. Letih. Bahagia, suatu kebahagiaan yang maaf. Orang kadang-kadang bilang, bahagia banget, tapi tidak bisa dinilai dengan uang. Iya kan? Iya, Mah. Buah perasaan. Kebahagiaan itu luar biasa yang lo berikan kepada kita, tidak bisa dinilai dengan uang.
ketika ngurus keluarga. Yang namanya orang berumah tangga, berkeluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Itu keluarga lengkap. Bahkan kalau ada seseorang yang sudah menikah, diberikan anak, Masya Allah, lengkap sudah kebahagiaan kita. Masya Allah. Seolah-olah dari kalimat ini mengatakan kalau orang rumah tangga tidak punya anak, kayaknya bahagianya belum lengkap. Belum lengkap. Padahal punya anak, nggak punya anak bukan kehendak kita, kehendak Allah. Tapi yang jelas, walaupun letih, lelah, lesu, capek, Masya Allah, ketika kita ngurusin rumah tangga, asal ikhlas karena Allah, insya Allah senang dan bahagia. Begitu Amin. anyak-anyak. Ya Rabbal alamin. Contoh, anak perempuan perawan yang baru menikah, kalau di rumahnya banyak pembantu, semua dilayani. Makanannya, minumannya, pakaiannya, banyak pembantu di rumahnya misalnya. Begitu menikah kan dia harus ngurusin rumah tangga sendiri. Bikin sarapan buat suaminya, bikin kopi, bikin teh, bikin makanan, pakaian dirapihin. Bagi orang yang maaf dalam tanda kutip tidak terbiasa dengan pekerjaan ini, melelahkan apa enggak? Lelah. Kalian nyuci sendiri, neriska sendiri, masak sendiri, apa udah tahu beres Anak di rumahnya? Tahu beres di rumahnya? Tahu beres mah. Karena ada yang ngurusin. Tapi begitu menikah, Masya Allah. Tapi yang tidak usah kita banyak memikirkannya, ada rasa kepuasan batin yang membuat kita senang dan bahagia walaupun letih dan lelah. Insya Allah. Begitu bikin kopi, kata istrinya, nih bang kopi masih panas, bukan dari dispenser bang, dari kompor. Suaminya memuji, Alhamdulillah. Belum diminum aja dari baunya, Masya Allah, luar biasa lezatnya. Wih. Seruput diminum, Masya Allah, tidak salah dari baunya. Rasanya lebih lezat dari baunya. Masya Allah. Kayaknya Masya Allah, karena kecintaan engkau yang buatkan untukku. Bahagia nggak istri? Bahagia. Suami juga bahagia. Lelah. Makanya yang namanya kita emak-emak, kalian harus belajar. Coba emak-emak muda punya anak bayi yang biasa hidup dia diurusin oleh orang. Untuk kalian ketahui, ngurusin kerjaan rumah tangga nggak ada kelar-kelarnya. Nggak punya nasi, masak nasi, habis nasi, masak sayur. Bikin sayur, habis lagi, bikin lagi. Nggak punya sambal, bikin sambal, dimakan lagi, habis lagi. Nyapu, ngepel, besok kotor lagi. Baju bersih dipakai, dikupiak, dijemreng. Angkatin, teriska, pakai lagi. Terus begitu. Nenek nih puluhan tahun kerjaan begitu dari hari ke hari, sampai tua dari muda. Lelah, letih, tapi ada yang membuat kita bahagia. Apa? Seletih bagaimanapun kita, ketika orang-orang yang kita sayangi, ketika orang-orang yang kita cintai tersenyum, tertawa, anak-anak kita seneng nggak? Seneng mah. Kita masak, pagi-pagi bikin buduk misalnya, bikin bihun, tempe bacem, sambal goreng. Sok, ayo pada manarakan. Makan tuh anak mantu. Masya Allah, enak ya masakan nenek. Bahagia. Ada kesenangan batin. Senangan. Walaupun kita capek. Kebahagiaan kita sebagai orang tua dalam keluarga ketika melihat anak-anak, mantu, cucu merasa bahagia, senang dengan apa yang kita siapkan. Masya Allah. Makanya kalian sebagai orang yang dilayani harus bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah enak masakan nenek. Jangan datang, ih nenek makan kagak enak. Ya Allah. Udah mah capek. Aduh. Kesel kita. Ya sedih ya mah. Tadi mama dengar Agus di rumahnya nyapu, ngepel. Alhamdulillah emang harus begitu. Alhamdulillah. Apakah Anda melakukan ini? Saya, mah. Tidak. Sometimes. Kadang-kadang, mah. Minimal. Yang namanya suami siapkanlah ART. Ya. Buat membantu meringankan beban istrinya. Sebagai seorang istri bukan kewajiban menyiapkan semuanya. Karena kewajiban istri melayani kebutuhan birahi suaminya.
Itu suami yang punya kewajiban. Caranya dengan piara ART, meringankan beban istri. Setiap suami membutuhkan, istri sudah ready. Begitu bedu. Tinggal cas doang ya, Ma. Udah ready. Makanya jangan menyalahkan istri. Tapi walau bagaimanapun budaya ya. Budaya di negara kita, begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, orang Jawa mengatakan, waiting tresno jalaran soko kulino. Sudah kulino, apalagi dikatakannya kata orang Jawa. Swargo nunut neroko katut. Kalau swargo nunut, gua mau neroko katut. Ogah dikatut-katut. Katut kan ngikut ya. Iya. Gua mau ogah dikatut-katut. Jadi ini bahasa orang Jawa yang saya ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau tadi dia bilang cinta itu datang gara-gara sering ketemu. Saya setuju. Bisa jadi itu ya, Pak? Bisa jadi, setuju. Tapi begitu mengatakan surga nunut neraka katut, maaf ya orang Jawa, saya nggak setuju. Kalau surga nunut oke, neraka katut ogah. Walaupun itu laki gue ke neraka, gue olah ke neraka. Oh iya. Masa ngikutin laki ke neraka katut ora katut kok mah, ngapain dikatut-katut? Iya, ojo ngono ya, Ma ya. Ngono boten enten. Boten enten bener tuh. Boten enten artinya apa? Tidak ada ya. Nanti memang yang namanya mengurus keluarga itu memang terasa letih, tapi bahagia tak terbayarkan dengan uang ya, Ma ya. Tidak bisa dinilai dengan uang gitu kan. Nah, memang di samping itu juga ada nilai-nilai ibadah di dalamnya ya, Ma ya. Selama niatnya ikhlas karena Allah, akan jadi nilai ibadah. Insya Allah nilai ibadah. Amin. Kita lanjutkan kembali setelah ini jamaah, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Letih dan bahagia mengurus keluarga, Mah. Ya, sekarang begini. Yang namanya kerjaan rumah tangga kelar-kelar. Masya Allah. Sekarang bangun tidur, emak-emak nyiapin sarapan. Suami udah berangkat kerja, anak yang SD udah berangkat, yang TK udah berangkat kerja, yang kecil. Ya, itu dia. Bikin makanan buat anak kecil. Masya Allah. Pipis lagi, dicebokin lagi, pakin pempes lagi. Nengok lagi, berantakan, benahin lagi. Anaknya teriak, nangis, jerit-jeritan, disusukan kembali. Nyambung lagi, ya Allah, berantakan, belum nyapu bekas anak-anak mainan. Ngebenahin mainan, terus lagi, Masya Allah. Di pada lengket yang numpahin teh manis, yang numpahin makanan ngepel. Ya Allah. Ya Allah, udah jam 10, udah jam 11. Belum lagi beli sayuran. Untung ada tukang sayuran lewat. Sayuran keliling. Beli sayuran. Anak ini lewat lagi, yang kecil lagi hangat. Masya Allah, buru-buru anak tidur sebentar, emaknya buru-buru masak tek. Belum lagi anak yang TK harus dijemput. Ya. Tuh, betapa waktu kami habis buat mengurus semua keluarga anggota kita. Masya Allah. Anak, apalagi anak yang kecil 3 tuh, ya Allah, berentet. 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun itu lagi sedang lelah-lelahnya. Luar biasa kerjaan kita nggak kelar dari hari ke hari. Semua bersambung, nasi habis masak lagi, sayur habis masak lagi. Makanya kaum laki-laki jangan menyepelekan kami kaum perempuan. Iya, Mah. Mama sudah pengalaman nenek-nenek berapa banyaknya kerjaan kita dibandingkan kaum laki-laki. Nah, laki-laki mah habis semayang subuh duduk nonton TV. Dibikinin kopi, makan sama roti, kita nyiapin sarapan, seret makan. Suami pulang sarapan, pakai baju dandan pergi ke kantor, kita mah ngebenahin meja. Nyuciin piring, ngelapin meja. Yang anak ini rewel terus. Nyambung begitu setiap saat, bukan setiap hari loh. Setiap saat. Masya Allah. Tapi insya Allah kami merasakan bahagia. Masya Allah. Wahai para ibu dimanapun Anda berada, nih pengalaman pelajaran yang sangat baik. Jangan Anda berkecil hati mengatakan marah. Anda tidak terima kenapa jadi perempuan salah. Karena apapun yang kita lakukan ada yang sia-sia. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ali Imran 191. Orang yang benar beriman kepada Allah, dia berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk,
sambil berbaring sampai dia memikirkan alangkah indahnya, alangkah agungnya penciptaan Allah tentang langit dan bumi. Semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia ya, Mah. Maha suci Allah. Masya Allah. Jauhkan dari api neraka. Amin ya Allah. Jadi caranya bagaimana? Apapun gerakan yang kita lakukan, berdiri, duduk, berbaring, pekerjaan apapun yang kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah punya keluarga. Alhamdulillah. Orang lain teman kuliah saya nikah juga belum. Ya. Alhamdulillah ya Allah punya anak. Orang lain nikah puluhan tahun juga nggak diberikan anak. Jadi dengan banyak bersyukur, capek, lelah, letih akan sirna. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Nauzubillah. Mana yang kufur, punya anak rewel ditinggal kabur. Astagfirullah. Tidak sedikit kan yang seperti itu. Punya anak ditaruh di gerobak sampah, ditaruh di kardus dibuang kasih Ya orang. Allah. Itu orang yang kufur. Orang yang bersyukur apapun yang terjadi, dia tetap anaknya dirawat, dipelihara. Bersyukur saya punya anak. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Dengan adanya anak, ikatan seorang suami dengan istri makin erat. Wong diadonin aja bareng dua-dua. Masya Allah. Diurus dua-dua. Dua-dua. Dirawat juga berdua. Tanggung jawab berdua. Di kita banyak yang salah. Kalau anak pintar, anak ayah. Ayah. Nah. Kalau anak nggak naik, mamahnya sih. Gimana sih ngurusinnya? Gimana sih ngurusinya? Ya Allah. Salah. Tidak boleh saling menyalahkan. Demi kebahagiaan bersama, punya anak bikinnya bersama-sama, ngurusin bersama-sama, mendidik pun bersama-sama. Yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Selelah bagaimanapun tetap kita bahagia melihat orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita rawat, mereka bahagia. Coba kalau kita lihat anak kita sakit, sedih nggak? Sedih. Sedih, Mah. Alhamdulillah anak sehat, pada ceria, pada bercanda. Bahkan berantem aja tuh anak, biasa kan? Kita senang ya, alhamdulillah anak-anak. Itu kebahagiaan. Rumah kita jadi rame, berantakan bagaimanapun, senang dan bahagia kita sebagai orang tua. Makanya jangan kita melihat lelahnya, jangan kita melihat letihnya, tapi lihat alhamdulillah orang lain nggak punya anak, nggak punya keluarga, saya punya anak keluarga. Ini karunia yang luar biasa dari Allah, disyukuri. Disyukurin. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman ayat 12. Siapa yang bersyukur, syukur kembali buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur dengan Allah, sebaliknya daripada syukur, Ya. Allah tidak butuh kalian karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Masya Allah, luar biasa. Jadi yuk jadikan orang yang bersyukur, biar sekecil apapun permasalahan membuat kita senang dan bahagia, apalagi dalam mengurus keluarga. Oke. Seperti itu. Berarti Mah bisa dibilang nih, hancurnya sebuah keluarga adalah ketika setan menggoda seorang istri atau seorang ibu untuk dicabut rasa syukurnya ya, Mah ya. Karena apa? Dia kufur. Kufur itu menghilangkan nikmat Allah. Dari dulu kawin sama dia nggak pernah nyenengin, nyebelin Ya Allah. mulu. Astagfirullah. Kalau orang Ciamis bilang, halo dok, setahun lintas ku hujan sapoe. Artinya? Kemarau setahun, hujan sehari, habis yang kemarau gara-gara hujan sehari. Suami Anda sudah berbuat baik selama ini, berbuat salah sekali, disalahin. Apa pernah nyenangin bini sih? Ini yang salah, itulah yang kufur. Makanya Rasul mengatakan, saya pernah diajak mampir ke neraka, ke surga. Di neraka ternyata banyak perempuan. Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Mereka kufur. Masya Allah. Apa mereka kufur dengan Allah? Tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah melakukan yang terbaik sesuai kemampuan yang ada. Tapi istrinya salah melulu, kurang syukur. Kufur nikmat. Nauzubillah. Pelajaran buat calon-calon istri yang akan menikah ya, Mah ya. Yang sudah menikah pun Yang sudah menikah juga apalagi nih. tahu diri. Tahu Ya. diri. Berdiri terus kayak kita. Tahu diri. Tahu diri. Tahu duduk ya. Baik. Kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi ya, Mah ya. Yuk. Nah, tahu-tahu ada yang mau lewat nih. Nah, Tapi tunggu dulu pemirsa. Untuk jemaah yang ada di studio yang mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema kita, letih dan bahagia mengurus rumah tangga atau keluarga, nanti tanyakan kepada Mama ya. Yang di Instagram di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama
tentunya Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, sebelum Zara membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui Instagram kita, Ya. @rumah Mama Dede _TV1, kita kasih kesempatan dulu jamaah yang sudah hadir di studio. Silakan. Silakan, siapa mau bertanya? Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mah, bagaimana cara memilih calon Nama kamu siapa? imam? Dari mana? Nama saya Fahira dari Fahira. Fahira, oke. Tanpa Idris ya. Istana Al-Quran Sirul Ya. Asror. Saya ingin bertanya bagaimana cara memilih calon imam dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Masya Allah. Terima kasih mah. Calon imam, calon suami. Calon suami nih mah. Kamu mau jadi calon makmum ya? Tunkahul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, perempuan yang menjadi suami, patokannya Rasulullah mengajarkan 4. Fahira. 1, karena kekayaannya. Kekayaan. 2, karena turunan menak, raden, bangsawan, keraton. Yang ketiga karena cantik, karena tampan. Yang keempat karena agama. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dari 4 kriteria ini. Yang pertama diambil karena agama. Agama. Dia mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa Fahira banyak orang ngerti agama tapi tidak diamalkan? Astagfirullah. Jadi kalau laki-laki cari istri, istri cari suami, yang pertama agama yang dilihat. Agama. Kekayaan bisa nyusul. Turunan tidak akan berpengaruh. Kecantikan, ketampanan bisa pudar. Kalau orang cuma nyari kekayaannya doang, kalau sudah tidak kaya, Nah, hilang sirna. hilang. Kalau nyari cuman hanya karena turunan menak, turunan tidak berpindah kepada kita kok. Ya turunan keraton apa berpindah sama kita? Biar raden bangsawan berpindah kepada kita, tidak berpengaruh dalam agama. Turunan raden, turunan menak tidak menyebabkan masuk surga, benar nggak? Betul, Pak. Yang ketiga karena tampan, karena cantik. Tampan lagi muda, tua. Kayak saya. Cantik lagi muda, nenek-nenek. Nah, Makanya agama yang diambil, insya Allah hidup kalian bahagia. Itu jaminan dari Islam. Masya Allah. Fahira. Sudah terjawab ya Fahira ya? Fahira apa? Fahira. 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 Ada orang Sunda bisa bilang F. Iya, Fahira. Pakai P, pakai F. Oke. Pakai F. F. Makan di sini apa dibungkus? Fahira. Fahira. Lanjut ya pertanyaan ke Instagram ya Mah. Dari Kalau misalkan Intan. Fahira masih bingung ya untuk beli calon suami, calon imam, pilih antara 4 itu. Contoh-contohnya itu ada. Jangan mau. Udah punya beranak. Udah pada beranak. Hafal Al-Quran. Paling banyak tuh lagi. anaknya Acong. Masya Allah. 2, 1, 2. 1, 2. Iya. Kayak Wirosa belum 212. Ayo. Lanjut nih Instagram nih Mah. Instagram, Zara. Nih dari Intan Listani. Intan Sudah 9. Listani. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Saya IRT sudah 4 tahun, ibu rumah tangga. Saya tahu tugasnya seorang istri memang harus bisa nyenengin suami. Ya. Harus bisa melayani suami dengan baik. Tapi suami sering tidak pengertian. Ketika saya capek ingin tidur tapi harus tetap melayaninya. Ketika sedang haid pun harus tahu gimana caranya untuk tetap melayani. Waduh. Sering dipaksa dan terkadang bikin saya jadi kesel. Dan sering merasa jadi trauma terhadap suami sendiri. Apa saya dosa Mah kalau sesekali saya menolak melayani suami? Artinya- apakah suami termasuk zolim nih belum. sama saya? Artinya suami Anda nggak ngerti agama. Ya Allah. Nggak ngerti Quran. Anda lihat Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Pak tazirun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta tathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab hari itu penyakit, kotoran. Hei para suami, kata Allah, jangan kalian dekati istri kalian sedang haid. Koma. Kalau sudah suci, datangi mereka dari arah yang aku perbolehkan. Allah menyukai orang yang taubat, Allah menyukai orang yang suci. Artinya dalam ayat ini jelas
yang namanya perempuan lagi menstruasi itu penyakit kotoran, darah yang dikeluarkan kotor. Makanya jangan dekati si kalian sedang haid. Dalam ilmu fikih dikatakan perempuan yang sedang haid yang dihindarinya ada 3 cara. Ulama pertama mengatakan wajib dihindari seluruh tubuh. Takut yang ini dipegang naksir ke situ. Iya, betul. Ini pegang naksir ke situ. Pengalaman, iya benar. Iya. 2. Yang harus dihindari dari pusat sampai lutut. Boleh ke sini, boleh ke bawah. Ulama yang ketiga mengatakan yang dihindari hanya tempat keluarnya darah. Jadi kalau suami Anda maksa, artinya dia ngerti hukum agama. Nggak ngerti isinya lelah letih. Jadi sekarang Anda yang ngatur. Kalau Anda tahu suami Anda mintanya habis maghrib, misalnya, maaf biar ngerti nih. Misalnya dari siang Anda jangan kerjanya diakhir-akhirkan kon. Kan urusan rumah tangga mah saya juga tahu kan pengalaman. Bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Selesaikan tuh kerjaan sebelum asar. Suami pulang udah ready kita. Jadi udah siap. Jadi tidak pula Anda menyalahkan hanya orang lain, tapi tanya dengan diri saya, action saya selama ini bagaimana. Jangan Anda merasa saya paling capek punya anak. Emang lu doangnya punya anak, gua juga kali. Saya capek jadi istri. Nah, kenapa mau jadi istri? Resiko ditanggung penumpang. Begitu. Mah, kalau kata dia sikap dia menolak ini dosa nggak Mas sebenarnya? Dosa. Rasulullah mengatakan, kalau engkau di atas punggung unta dalam kendaraan, suami minta kasih. Kalau engkau sedang di dapur lagi masak, suami minta makasih. Mati dulu tunggu daripada dia keluar. Sok. Mendingan dia keluar, apa mendingan dilayani? Dilayani mah. Makanya. Ya. Itu hadis harus ready kapanpun. Mah nih kata Mbak Intan suaminya kayak gitu berarti termasuk zolim ya Mah? Sebentar. Langsung menyalahkan suami zolim, mamah mah tidak. Gak boleh ya Mah. Anda juga bisa ngatur waktu, ngatur kerjaan. Jangan sampai suami datang, Anda masih lelah. Makanya suami lagi kerja, kan lama tuh sekian jam. Urusin kerjaan rumah Yang tangga. soal haid itu suami tetap maksa berarti zolim. Itu bukan zolim, oh, dosa. Bukan, dosa berarti ya, salah kata-katanya. Ajarkan agama, suruh nonton acara kita, suruh ngaji. Seperti itu Mbak Intan ya, Mbak Intan. Nah, lanjut nih kalau gitu deh. Sok. Mas Ada Bedu. lagi? Ada lagi nih. Silakan, Zara. Dari Kamila SR. Kamila SR. Assalamualaikum. SR aja belum SMP. Iya. Sekolah rakyat itu. Dulu Zaman dulu. makan SR. Iya. Sebelum SD dulu. SR. Zaman dulu ya, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Mah. Sok SR. Ada anggapan bahwa perempuan wajib mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu, dan lainnya. Tugas ini bertambah berat saat perempuan mesti ngurus anak. Sebenarnya tugas rumah tangga dan anak ini menjadi kewajiban siapa sih, Mah? Gimana pandangan Mama tentang hal ini? Bukan Jangan pandangan jawab dulu. Mama. Jawabnya boleh mah habis ini ya mah. Oh, sok. Iya. Sok. Baik, kalau gitu Kamila. nanti dijawab sama Mama ya. Jamaah yang penasaran bagaimana jawaban Mama, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di rumah Mama Dede. Singkat pertanyaannya kemudian Mama jawab yang tadi Iya. Di Yap, segmen 3. jadi si Jadi Kamila nanya gitu Mah tentang sebenarnya tugas siapa gitu. Dalam aturan agama Islam, kebanyakan ulama mengatakan yang namanya masak, nyuci, bebenah itu kewajiban seorang suami. Suami. Karena istri kewajibannya melayani kebutuhan birahi suami. Tapi maaf dalam tanda kutip, di masyarakat negara kita ini sudah terbiasa. Yang namanya jadi istri ngerjakan semua-muanya. Kalau ikhlas karena Allah, justru kita para istri ini mendapat pahala yang luar biasa dari Amin, Allah. ya Allah. Kalau Anda mengikhlaskannya. Kalau ikhlas. Apalagi ngurusin anak. Lagi sebel ngelihat lucu anak-anak. Tertawa dia. Bahagia dia. Senang kita. Senang. Asal ikhlas karena Allah, bersyukur. Orang-orang nikah juga enggak boro-boro punya anak.
saya punya keluarga, saya punya anak, itu yang wajib Anda lihat. Bukan soal capeknya. Karena hidup kalau nggak capek, nggak bakal punya hasil. Dunia ini perjuangan perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan, hidup kita nggak bakal maju. Ya Allah, baik. Kalau begitu. Oke, itu tadi sudah dijawab ya. Ya. Kita boleh ke jamaah yang ada di studio? Silahkan, Mas Bedo. Masih menyimpan pertanyaan sepertinya nih jamaah yang ada di studio nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rufah dari Istana Al-Quran. Izin bertanya, Mah. Silakan. Bagaimana konsep Islam agar rumah tangga kita bahagia terus? Terima kasih, Mah. Maaf ya, Ma'rifah. Kalau bahagia selamanya, salah. Dunia ini berfluktuasi seperti roda berputar. Kadang senang, kadang biasa, kadang susah. Kadang tertawa, kadang biasa, kadang menangis. Ini wajib. Ada lelaki, ada perempuan. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Ada hujan, ada kemarau. Itu mutlak. Tapi, Mamah tanya sama Ma'rifah. Lebih banyak bahagianya, lebih banyak sengsaranya hidup Anda. Jawab. Yang sudah kamu alamin. Pakai mic. Yang Ma'rifah alami selama ini hidup lebih banyak bahagianya atau banyak sengsaranya? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Mamah tanya lagi. Jangan lepas dulu mic Anda. Anda lebih banyak nangisnya, lebih banyak tertawanya. Jawab. Tertawa atau nangis? Atau tertawa sambil nangis? Alhamdulillah tertawa. Alhamdulillah tertawa. Mamah tanya lagi Ma'rifah. Apakah dalam hidup dan kehidupan kita selama ini Ma'rifah, seringan kenyangnya, seringkan kelaparannya? Jawab. Kenyang. Gede gini mah kenyang mau tinggi besar. Makanya maaf anyak-anyakan pemirsa. Iya. Tidak bakal ada hidup orang selama-lamanya bahagia, bohong. Bagaimana akan merasakan bahagia kalau tidak pernah sengsara? Ya. Bagaimana merasakan kenyang kalau tidak merasakan lapar? Bagaimana mensyukuri nikmat sehat kalau nggak pernah sakit? Semuanya pasti ada. Makanya dengan bersyukur semuanya, walau berat bagaimanapun masalah, akan ringan terasa. Makanya yakinkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudahnya ketakwaan. Seberat apapun masalah, sedih bagaimanapun, bertakwa kepada Allah, solusinya pasti ada. Kalian lihat diri kalian. Mamah yakin, suatu saat kalian punya masalah berat luar biasa. Karena ketakwaan kita kepada Allah sekarang terlewati iye apa iye. Iya. Makanya jangan pengen bahagia selamanya, bohong. Hanya karangan. Ya. Baik. Ini selanjutnya nih Mah dari Yuni Cunil. Yuni Cunil apa Cenil? Cunil. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Cunil. Galau nih Mah, semenjak punya anak intensitas ibadah berkurang. Tidak seperti dulu sebelum punya anak. Ingin rasanya bisa seperti dulu, tapi rasanya sangat sulit. Jika ada waktu yang luang, udah capek oleh rutinitas sehari-hari. Jadi milih istirahat Mah. Saya harus gimana ya Mah? Mohon nasihatnya Mah. Caranya begini Cunil, boleh jadi sebelum kita punya anak tahajud dari jam 2 sampai terus nyambung subuh. Ya. Begitu punya bayi kadang-kadang kan rewel. Sehingga kita mungkin tahajud yang biasa kita 11, 4 tahajud, 3 witir. Berkurang. Cuman tahajudnya cuman 2, cuman 4. Insya Allah. Anda ngurusin anak, Anda ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niatnya karena Allah. Ikhlas dari hati yang paling dalam. Bukan dengan keterpaksaan. Itu nilainya ibadah. Jadi Cunil, jangan Anda berkecil hati. Karena beda. Kalau orang memulai pekerjaan dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah. Waktu habis, tenaga habis, lelah, letih, capek, akhirat dapat. Berbeda yang tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, jauh dari niat libtigha'i mardatillah. Waktu habis, tenaga habis, capek, lelah, akhirat nol. Makanya selalu basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah. Kalau ada pekerjaan tidak dimulai dengan basmalah, bahwa akto terputus keberkahannya. Ya Allah. Hadis Nabi. Baik. Cunil. Jelas ya Mbak Cunil ya. Mudah-mudahan cukup Nil ya. Cukup. Apaan sih lu? Cunil. Cukup lah nih gitu mah. Kagak jawabannya nyambung. nyambung. Enggak usah dipakai. Ayo kita tutup acaranya. Bagi yang dekat bingung apalagi lu Jis. Jadi ngarang dia lagi asal anteng aja. Enggak apa-apa Bang. Ayo tutup. Oke.
Kalau gitu Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Ma. Alhamdulillah nih Sudah itu Mas, mudah-mudahan cukup nilainya gitu. Oh, baru ada idenya. Oh, iya. Lemot. Iya. Lemot, baru nongol. Baru nongol Inspirasi. idenya. Iya, baru dapat Mas. Baru dapat. Baru lemot Lemot makanya. Mas ya. Oke. Kalau gitu, Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Ma ya. Jamaah, alhamdulillah nih, kita hari ini sudah mendapatkan nasihat-nasihat dari Mama mengenai letih dan bahagianya mengurus keluarga. Mama tadi ingatkan bahwa mengurus keluarga itu tidak hanya tanggung jawab seorang istri, tapi juga harus bekerja sama suami dan istri maupun anggota keluarga yang lain. Jangan lupa awali dengan basmalah, akhiri dengan alhamdulillah, dan lakukanlah dengan lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa untuk perbanyak berdoa ya. Mah silakan berdoa Mah. Pemirsa juga anak-anakku sekalian, yuk angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan umur yang panjang, nikmat diberikan pasangan, diberikan keluarga, nikmat diberikan anak. Kami sadar ya Allah, semua amanat darimu ya Allah. Amin. Dan insya Allah kami mengerjakan semuanya dengan ikhlas karenamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami rasa syukur. Tanamkan dalam hati kami keikhlasan ketika kami mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Yakinkan dalam dada kami semua akan berdampak dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Mampukan kami mengurus semuanya. Berikan kekuatan kepada kami mengatasi segala permasalahan, tentu dengan izin darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan selanjutnya terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.